Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 10 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Inilah sejumlah informasi utamanya. Jelang libur Nataru, Bupati Serang instruksikan 4 OPD di Kabupaten Serang untuk tahan laju inflasi. 6 warga Cimanggu, Kabupaten Pandeglang tersambar petir. 1 orang meninggal di tempat kejadian. Pemkot Tangerang Selatan meminta warga tidak membangun rumah di bantaran sungai untuk mengantisipasi banjir. Wali Kota Cilegon hadiri puncak acara PHBN di Kelurahan Taman Baru. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, 6 orang warga di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang yang sedang melakukan aktivitas bertani tersambar petir. 1 orang korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kapolsek Cimanggu mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terutama dalam memasuki musim penghujan ini. Laporan selengkapnya Jang Tripang dari Ujung Kulon FM Pandeglang. Sebanyak 6 warga Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tersambar petir saat melakukan bercocok tanam di pesawahan Kampung Tahtaran, Desa Batu Hideng, Kecamatan Cimanggu. Senin 7 November 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Cimanggu Ibtu Dirman Afrian SH mengatakan bahwa sebelum kejadian tersebut, para warga sedang melakukan aktivitas bertani di sawah. Namun tiba-tiba petir menyambar mereka hingga membuat 1 orang warga atas nama Asep, warga Kampung Pasir Nangka, Desa Kramat Jaya, Kecamatan Cimanggu, meninggal di lokasi kejadian. Menurut beberapa sumber, Kepala Desa dan Sekdes Desa Batu Hideng, bahwa kejadian tersebut hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 11.30. Waktu itu warga sedang bertani karena cuaca hujan berteduh ke saung, tiba-tiba petir menyambar. Dampak dari kejadian itu 1 orang meninggal dunia atas nama Asep, warga Desa Kramat Jaya. Sedangkan 5 orang korban lainnya atas nama Entih 50 tahun, Ice 29 tahun, Amin 35 tahun, dan Yayah 50 tahun hanya mengalami syok, sedangkan Sanamah 65 tahun mengalami luka pada bagian telinga. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengevakuasi para korban ke kampung masing-masing untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan untuk warga yang meninggal diserahkan pada pihak keluarga untuk dikebumikan. Untuk yang meninggal telah dimakamkan sore itu juga. Yang lainnya dirawat, ada yang di puskesmas dan ada yang di pusku ya di tingkat desa. Terakhir, Kapolsek Cimanggu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Cimanggu untuk terus berhati-hati dan waspada di tengah musim penghujan seperti saat ini. Namun demikian, saya selaku Kapolsek Cimanggu menyampaikan, menghimbau tetap waspada karena bulan ini masuk ke akhir tahun yang akan dilalui dengan musim penghujan. Demikian Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah yang juga merupakan Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Serang menginstruksikan 4 organisasi perangkat daerah atau OPD bersama dengan PHRI turun ke wilayah wisata Pantai Anyer dan Cinangka untuk mendata para pedagang dan pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan pada saat libur Nataru dan menekan laju inflasi. Laporan selengkapnya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang.
Bupati Serang Ratu Tatu Kasana yang juga merupakan Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Serang menginstruksikan 4 organisasi perangkat daerah atau EPD bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI agar turun ke wilayah wisata Pantai Anyar dan Cinangka untuk mendata para pedagang dan pelaku UMKM. Hal itu disampaikan Tatu usai memimpin rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Serang di Aula Kiai Haji Syamun pada Selasa 8 November 2022. Menurut Tatu, hal ini harus dilakukan agar diketahui berapa jumlah pengunjung atau wisatawan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023 dari pengalaman sebelum adanya pandemi COVID-19 sehingga bisa dipenuhi untuk kebutuhan pokok pangannya. Jadi tadi saya tugaskan untuk beberapa dinas terkait, ada Dinas Pertanian, Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Koprindag, mereka untuk turun ke Anyar Cinangka dengan PHRI, mendata dengan para pedagang-pedagang di sana, UMKM di sana, berapa sih berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun lalu sebelum pandemi ya, karena di pandemi ini kan ada perubahan jumlah yang datang ke sana. Berapa supaya nanti bisa dihitung butuh bahan pokok yang menjadi pemicu inflasi ini bisa dihitung butuhnya berapa sih, beras berapa, gula berapa, minyak berapa, supaya nanti ada barangnya. Jangan sampai karena ada tamu datang ke sini, orang datang butuh makan banyak, jadi ketersediaan bahan makan pokoknya ini berkurang di masyarakat sehingga masyarakat yang butuh juga jadi karena nggak ada barang ya otomatis harga naik. Itu dalam jangka pendek yang harus dilakukan oleh Pemda Serang, oleh para kepala OPD berkaitan dengan menahan untuk kelajunya inflasi dalam waktu dekat ini. Sedangkan terkait ketersediaan sembako jelang akhir tahun, Tatu mengungkapkan bahwa perlu dilakukan meski beras surplus akan tetapi untuk gula juga terkadang kurang sehingga perlu pasokan dari luar daerah. Selain itu harus diinventarisir untuk mengetahui kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang secara keseluruhan berapa. Ditambah dengan hadirnya para wisatawan hingga akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023. Sementara Kepala Disparpora Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya memastikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan data-data sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 dan diperkirakan tahun 2022 ini jumlah wisatawan akan meningkat. Pasalnya pada bulan November untuk kunjungan wisatawan sudah mengalami peningkatan melebihi tahun lalu. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, Anas lebih mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok yang akan dikerjasamakan dengan pihak Bulog, Subdrive Serang, dan Diskom Perindak. Perlu diketahui dalam rapat TPID tersebut turut hadir Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat, Sekretaris Daerah yang juga Ketua Pelaksana Harian TPID Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Astia Dua Hamdani, dan sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Serang. Saya Siska Purnadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Pemkot Tangerang Selatan meminta warga untuk tidak membangun rumah di wilayah bantaran sungai. Hal ini juga untuk mengantisipasi potensi banjir saat di musim penghujan. Saat ini, Pemkot Tangerang Selatan juga tengah bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Cisadane untuk menata kawasan bantaran sungai dalam rangka percepatan pengendalian banjir. Berikut laporan Dinda dari Benz Radio Tangerang Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan meminta warga tidak membangun rumah di bantaran sungai, minimal dalam radius sekitar 2 meter dari sempadan. Hal tersebut guna meminimalkan dampak banjir akibat luapan air sungai selama musim hujan. Pilar menjelaskan bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum Cisadane untuk menata kawasan bantaran sungai guna memastikan percepatan pengendalian banjir berjalan sesuai rencana. Selain itu, Pilar juga meminta camat dan lurah setempat agar rutin turun ke lapangan untuk meninjau, mengawasi, serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan proyek ini. Karena proyek ini merupakan salah satu upaya pemerintah merespon keluhan masyarakat terkait drainase mampet dan lain sebagainya. Saya Dinda dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menghadiri puncak peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN tingkat Kota Cilegon yang dilaksanakan di Kelurahan Taman Baru, Kota Cilegon. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon.
Malam Puncak, acara dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional di Kelurahan Taman Baru, sukses digelar. Rangkaian acara ini merupakan rangkaian acara yang digelar sejak awal Juli hingga bulan November 2022 dan ditutup dengan tarian tradisional. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota, anggota DPRD Kota Cilegon, Lurah Taman Baru, Tokmas, Toga RT RW, dan ratusan masyarakat Kelurahan Taman Baru dan ditutup dengan tarian tradisional masing-masing perwakilan RW yang ada di Kelurahan Taman Baru. Ketua Karang Taruna Kelurahan Taman Baru Kang Wowoh menjelaskan, dalam rangka puncak acara PHBN, pihaknya sengaja menampilkan tarian tradisional dengan harapan masyarakat bisa cinta dengan seni tradisional. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.